what's up? Apa kabar kalian semua? Ya, semoga semuanya baik-baik aja ya. Jadi kemarin, persisnya itu kemarin saya ngecek Ministry of Transportation di Kanada, ngecek case saya. Jadi saya itu dibolehkan kembali untuk menyetir mobil. Karena selama 4 bulan ini, dari awal Oktober tahun kemarin itu, saya itu tidak diperbolehkan ngedrive. Jadi license saya itu dicabut, istilahnya itu dicabut lah, jadi disuspend, jadi nggak boleh ngedrive. Jadi Oktober tahun kemarin itu saya mengalami kecelakaan yang super dahsyat lah. Jadi thanks God, aku masih hidup, I'm still alive, dan ya saya bersyukur karena gimana pun nyawa kan yang paling penting. Jadi yang namanya harta benda itu, termasuk mobil kita itu udah hancur, total loss itu. Jadi dia benar-benar hancur lah, hancur lebur, jadi nggak bisa dipakai lagi. Jadi total loss lah. Terus yang kedua yang paling penting itu ya, kalau saya mau bersyukur ya untung aja aku nggak naik taksi. Coba kalau aku naik taksi, kita kecelakaan bang, ya enggak. Terus kan taksinya, argonya kan jalan terus tuh. Masih ingat kan di Jakarta kalau kita nggak naik Uber gimana? Kita kan Jakarta kan ngeliatin argo terus tuh, kan bisa jalan terus tuh argo. Bercanda. But anyway, jadi guys, awal Oktober itu pagi-pagi sekalian, sekitar jam 8.30 lah. Jadi saya itu masuk ke HW. Biasalah masuk ke HW itu kan langsung kecepatan tinggi tuh, sekitar 110 km per jam tuh. Nah, jadi singkat cerita, ada bukannya langsung berhenti ya. Jadi kecepatan itu kan di adjust tuh. Mungkin ada orang ngerem depan tapi nggak mendadak. Nah, yang di belakang saya ini nih, jadi dari kejadiannya itu, dari saya ini nih ke depan tuh nggak ada kejadian tuh. Nah, mungkin di belakang itu kehilangan kendali. Jadi dia lose control tuh. Nah, dia itu tiba-tiba kan jalurnya kan kebetulan 5 jalur tuh di dalam kota. Nah, jadi saya itu ada jalur kedua dari kanan. Nah, itu tiba-tiba saya lihat situ lewat kaca spion saya, dan saya lihat ke kiri, karena kan kejadiannya di bawah 1 detik deh, cepat lah. Jadi tiba-tiba tuh kayak, kalau Anda itu benar-benar pernah nonton film atau bisa ngebayangin, nah truk paling gede itu yang 53 feet itu terbang tuh ke saya tuh, terbang karena saya lihat, karena begitu saya lihat udahlah, jadi aku tuh udah pasrah lah. Jadi aku hanya bisa pasrah aja. Jadi dia itu terbang loh, jadi bukan jalan lagi, terbang. Dikarenakan orang kehilangan kendali kok. Jadi dia ngerem atau gimana, jadi kehilangan kendali dari 2 jalur sebelumnya. Nah, jadi dia langsung nabrak ke saya langsung sekitar 1 feet lah dari saya. Jadi kena ke pintu saya itu. Nah, jadi itu saya itu ngelewatin jalur sebelah kanan yang terakhir, habis itu naik lagi ke apa namanya itu, yang jalur konkret itu kan ada sekitar 2 meter tuh, yang bukan yang bahu jalan. Nah, setelah itu ketabrak lagi ke pembatas terakhir, baru aku kelempar sekitar 150 meter lah. Nah, jadi karena kejadiannya begitu cepat. Nah, jadi begitu truknya itu nabrak saya kan sambil terbang sambil terbalik. Nah, di belakang saya ini nih masih ada sekitar 5-6 mobil tuh. Jadi nabrak truknya karena nggak bisa dihindari kan, langsung bang 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 gitu, ledakan semua itu yang saya dengarin tuh. Nah, jadi guys, luckily saya itu pakai sabuk seat belt memang. Jadi itu menolong sekali. Jadi makanya saya itu sekarang sampai sekarang itu masih, arm saya itu masih inilah, tapi udah lumayan lah sekarang. Jadi kata dokter jadi arm yang sebelah kiri saya itu nggak sesuai lagi dengan yang kanan. Nah, tingginya juga nggak, karena kan diukur semua itu. Nah, terus waktu kejadian itu saya kan naik ambulans tuh. Jadi istri saya juga datang. Nah, jadi saya naik ambulans. Nah, terus saya diperiksa hampir 1 hari lah di rumah sakit St. Joseph. Nah, setelah itu saya itu disuruh follow up ke dokter keluarga. Nah, di dokter keluarga itu kan orang itu kan punya standar prosedur lah. Jadi dimintain keterangan semuanya segala macam. Nah, jadi
dokter keluarga ini dengan investigasinya, dengan apa namanya diagnosanya, saya ini didiagnos sama dia itu, saya ini ada concussion, jadi geger lah bahasa plain language Indonesia. Jadi kalau saya itu terus terang aja nggak merasa geger ya, nggak merasa geger, tapi ya kata dokternya begitu, karena kan tesnya kan orang itu kan kita disuruh berdiri, keseimbangan segala macam. Memang waktu itu memang ya aku masih nggak normal lah kejadiannya. Nah, kalau dari segi psikologi sih ya memang pertanyaannya agak susah juga. Jadi kita disuruh apa namanya ngeja ini, disuruh nyebutin ini, ya memang. But anyway, mungkin dokternya udah punya apa namanya punya penilaian tersendiri lah. Nah, tapi yang perlu saya garis bawahin di sini, dokter itu bilang ke saya setelah saya itu dia diagnos ada geger. Nah, dia itu harus punya tanggung jawab profesi untuk memberitahukan ke Ministry of Transportation di Kanada. Jadi di kita itu kalau nggak salah ya di Departemen Perhubungan kali. Nah, jadi dokternya itu memberitahukan ke Departemen Perhubungan. Jadi dokter perhubungan itu mencabut izin saya karena si dokter itu bilang ke saya ini adalah tanggung jawab profesi saya, karena kalau saya nggak memberitahukan ke Ministry of Transportation, saya apa namanya license saya itu bisa kena akibatnya atau dicabut atau gimana lah dari segi profesinya dia. Jadi dia itu punya tanggung jawab untuk ngasih apa namanya langsung ngasih info ke Ministry of Transportation. Nah, jadi Ministry of Transportation langsung nyabut license kita tuh. Nah kan, jadi begitu license kita itu dicabut, ini nih license itu dicabut, jadi bla 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 bla. Jadi langsung to the point aja nih. Jadi saya itu license dicabut dengan alasan concussion. Jadi itu concussion, geger. Jadi entah geger berat atau geger kecil, mungkin beda-beda kali ya. Yang jelasnya menurut saya itu saya itu sehat, menurut dokter beda. Nah, jadi sedikit informasi. Jadi kalau di Kanada teman-teman, saya yakin di negara manapun ini sama, tapi masalah teknisnya kan beda-beda. Nah, jadi dari sekian poin nih kan dikirim surat tuh, dikasih tuh. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan setelah license kita dicabut? Nah, jadi satu aja saya baca nih, karena kan panjang nih, bisa sampai seharian kita di sini. Jadi nomor pertama itu stop driving katanya. Jadi you must not drive while you are suspended. Jadi kamu nggak boleh mengemudi sama sekali kalau license itu sedang disuspend. Nah, jadi langsung nih ininya nih. Jadi akibatnya itu, atau kalau kita itu berani-berani masih nyoba-nyoba untuk ngedrive. Nah, ini nih. Jadi yang gampang aja tuh. Bisa dikena denda sampai ke $50.000. Jadi $50.000 itu teman-teman sekitar 500 juta lah. Terus hukuman penjara. Oke? Dan berikutnya bisa sampai pencabutan surat izin mengemudi dalam waktu yang lama atau sampai seterusnya. Jadi begitu dia teman-teman. Nah, tapi kita dikasih apa namanya nomor case segala macam, jadi kita bisa ngecek. Nah, jadi setelah kejadian itu saya kan aktif tuh nemuin dokter tuh. Jadi sekali seminggu pertama itu, jadi sekali 2 minggu, sampai terakhirnya sampai sekali sebulan. Nah, terakhir saya ketemu sama dokter keluarga itu Desember tanggal 17. Itu di samping terapi loh. Jadi saya juga ketemu sama fisioterapi, chiropractor segala macam, itu minimal 3-4 kali itu seminggu tuh. Nah, tambah lagi dokter. Jadi memang intensif memang. Nah, Desember tanggal 17 aku dites lagi sama dokternya tuh dari dengan beberapa kali sebelumnya ya, udah banyak ya ketemu sama dokternya itu. Jadi saya itu di finalisasi itu udah clean lah, jadi udah pulih lah, udah sehat lah. Nah, jadi dari Desember 17 itu dia menyurati lagi Ministry of Transportation bahwasanya saya ini udah sehat gitu loh. Jadi nggak ada lagi geger-gegeran. Jadi udah bisa lah. Nah, tapi ya di sini kan kita kan dikasih nomor case tuh. Jadi istilahnya nomor case itu apa sih bahasa Indonesianya? Nomor perkaranya lah. Jadi kita itu secara bebas bisa ngecek di internet udah dia approve apa enggak. Nah, jadi kemarin saya lihat itu ya thanks God, jadi udah di approve sama Ministry of Transportation. Jadi saya itu udah clear, udah bisa lagi ngedrive. Oke, jadi
Makanya teman-teman, saya jadi dari Oktober, November, Desember sampai Januari kemarin itu saya itu kegiatan itu vakum ya. Vakum jadi orang gimana. Saya itu kan harus ke terapi terus. Jadi makanya ini kedepannya itu kita harus lebih semangat lagi di tahun 2022. Jadi thanks God, I'm still alive. Jadi pesan saya kepada teman-teman semua, karena saya ini sudah pernah mengalami kecelakaan yang sangat dahsyat. Itu dahsyat sekali, benar-benar dahsyat. Jadi aku nggak bisa ngebayangin lah, I'm still alive. Jadi gue itu masih hidup. Thank you banget. Jadi kalau ngedrive itu, kalau Anda yang nyetir, make sure kau itu harus pakai sabuk pengaman. Kalau kau nggak ngedrive, pakai juga sabuk pengaman. Kalau kau jadi supir, ingatin ke yang di passenger side itu untuk memakai sabuk pengaman, dan juga yang passenger yang murni sebagai penumpang atau anak-anak atau apa itu pakai seatbelt deh. Itu udah terbukti. Saya nggak bisa ngebayangin kalau seandainya anggota keluarga saya ada di dalam dan tanpa sabuk pengaman, I don't know itu gimana kejadiannya itu bisa punya cerita lain tuh. Jadi itu dia pesan moralnya, pakai sabuk pengaman. Saya itu udah terbukti benar-benar bisa menolong. Jadi saya itu kebentur kemana-mana, tapi paling tidak saya itu nyawa saya itu masih terselamatkan. Jadi saya itu kena dengan kiri sampai sekarang masih sakit, but anyway this is getting better now, so hopefully so with this healing process masih bisa lagi kita ini nih, kita genjot terus biar agar lebih semangat lagi di tahun 2022 apapun itu kegiatan kita. Jadi itu dia, aku udah bisa ngedrive lagi. License gue di mana ya? Oh ini nih license gue nih. Ini license nggak bisa ditunjukin ya karena ada tanggal lahir segala macam. Apa namanya? Harus rahasia ya. Ya, sorry guys, nggak bisa nunjukin ke kalian, tapi ada sih. Jadi itu dia. Jadi kalau di sini nggak katanya lisensinya disuspend, jangan coba-coba karena di sini demerit point. Begitu dicabut nanti parah urusannya. Jadi sebagai penutup, hati-hati kalau ngedrive, and yang jelasnya thank you udah nongkrong di channel ini. Terima kasih banyak udah berkesempatan. Kalau bisa di-share, kalau bisa di like or whatever lah. Jadi biar kita tambah semangat lagi ke depannya. Oke? Terima kasih buat semuanya yang sudah menyempatkan diri untuk menonton channel ini. Thank you so much for all of you guys. Okay? Ciao.